Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita teruskan, sudah sampai pembahasan tentang miqat zamani dan miqat makani untuk haji dan umrah. Pembahasan tentang miqat zamani ini menjadi penting karena sangat terkait, sangat terikat dengan prosesi ihram itu sendiri. Baik, waktu haji dan umrah atau miqat zamani ya. Ibadah haji punya waktu khusus yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Maksudnya ibadah haji. Dan dalam ayat yang lain, haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Yakni sebagian besar amalan ibadah haji dilaksanakan dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Ini tadi ya, waktu haji, bahwa ibadah haji dilaksanakan dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Atau yang dimaksud dengan waktu haji atau yang dapat kita garis bawahi ya berkenaan dengan waktu haji adalah sebagian besar amalan ibadah haji dilaksanakan dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, nanti ini pembatasan ya. Artinya bahwa ibadah haji itu sebagian besar amalannya dilakukan atau dilaksanakan dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Artinya kalau dilaksanakannya di luar beberapa bulan yang dimaklumi, maka dapat dipastikan bahwa hajinya tidak sah atau tidak diterima. Ini yang bisa kita garis bawahi berkenaan dengan waktu haji, bahwa waktu haji tersebut sudah ditentukan ya beberapa bulan yang dimaklumi. Kemudian fuqaha, imam-imam mazhab berbeda pandangan ya mengenai hitungan bulan yang dimaklumi ini. Misalnya menurut mazhab Maliki adalah 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Seluruhnya adalah waktu bagi ibadah haji. Sebab firman Allah ini bersifat umum, yaitu musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Karena firman ini sifatnya umum, maka ia berlaku atas semua hari dalam bulan Zulhijjah. Sebab sekurang-kurangnya jamak itu terdiri dari 3. Maksudnya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kan 3 ya. Maka terhitung jamak. Waktu ihram dimulai sejak tanggal 1 Syawal pada malam pertama Idul Fitri dan berlanjut sampai waktu fajar di hari kurban Idul Adha. Jadi barang siapa berihram menjelang terbitnya fajar di hari Idul Adha sementara dia berada di Arafah, berarti dia sudah terhitung sempat atau tidak terlambat mengikuti manasik haji. Sisanya yang harus dilakukan adalah tawaf ifadah, lalu sa'i setelahnya. Sebab yang menjadi rukun haji menurut mazhab ini adalah wukuf di Arafah pada malam hari, dan itu sudah terlaksana. Makruh melakukan ihram sebelum masuknya bulan Syawal, akan tetapi itu sah menurut mazhab ini. Sebagaimana makruh pula berihram sebelum tiba di tempat yang dikhususkan untuk ihram yang akan dijelaskan nanti. Alasan sahnya ihram ini yang dilakukan sebelum masuknya miqat zamani dan miqat makani adalah karena waktu tersebut merupakan waktu kesempurnaan saja, bukan waktu kewajiban. Tawaf ifadah yang ditangguhkan sampai akhir bulan Zulhijjah masih terhitung sah. Jadi rentang waktu antara permulaan bulan Syawal hingga menjelang fajar di hari Idul Adha adalah masa bagi bolehnya memulai ihram haji. Sedangkan rentang waktu antara terbitnya fajar di hari Idul Adha hingga akhir Zulhijjah adalah masa bagi bolehnya bertahallul dari haji. Yang paling afdol bagi penduduk Mekah adalah berihram sejak awal Zulhijjah menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki bahwa yang dimaksud dengan bulan dimaklumi itu adalah Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Lantas setelah 3 bulan yang dimaklumi ini adalah Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, maka kapan seseorang itu dapat berihram untuk haji? Nah, disampaikan
bahwa sejak tanggal 1 Syawal atau pada malam pertama Idul Fitri, ketika seorang ingin berniat haji, maka dia sudah boleh berihram di situ. Karena sudah masuk waktu haji. Kemudian sampai kapan? Sampai waktu fajar di hari kurban. Yaitu setelah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian masuk tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya kurban itu ya, hari kurban, tetapi sebelum waktu fajar. Kemudian bagaimana kalau seseorang berihram sebelum masuknya bulan Syawal? Nah, menurut mazhab ini hukumnya makruh melakukan ihram sebelum masuknya bulan Syawal. Kemudian begitu juga sebagaimana makruh sebelum tiba di tempat yang dikhususkan untuk ihram. Tapi walaupun makruh tetap sah itu ihramnya. Kenapa? Karena pembatasan waktu dimulai dari Syawal itu hanya merupakan kesempurnaan saja. Artinya kalau dia mulai berihram pada malam 1 Syawal itu, maka itu bagus, baik, sempurna. Tetapi kalaupun sekiranya dia berihram sebelum bulan Syawal, ya tetap sah ihramnya, hanya saja hukumnya makruh karena melakukan atau melaksanakan ihramnya di luar bulan yang dimaklumi tadi. Tapi tetap sah. Nah, kemudian mazhab ini atau Imam Maliki juga berpandangan bahwa waktu haji itu sampai dengan akhir bulan Zulhijjah. Jadi walaupun pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum fajar itu batas seseorang itu mengenakan ihram atau berniat untuk haji, kemudian melakukan wukuf, maka untuk rukun lainnya setelah wukuf itu dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan Zulhijjah. Contohnya seperti tawaf ifadah. Ya. Nah, jadi sini dijelaskan, jadi rentang waktu antara permulaan bulan Syawal hingga menjelang fajar di hari raya Idul Adha adalah masa bagi bolehnya memulai ihram haji. Sedangkan rentang waktu antara terbitnya fajar di hari Idul Adha hingga akhir Zulhijjah adalah masa bagi bolehnya bertahalul dari haji. Ini pandangan Imam Maliki ya, berkenaan dengan waktu haji. Jadi waktu haji ini erat kaitannya kapan orang itu dapat memulai atau masih dianggap atau masih dihukumi boleh dia berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kapan dia dikatakan bahwa terlambat untuk ihram ibadah haji karena waktunya sudah ditentukan. Kemudian sampai kapan pula kayan amalan haji itu dapat dilaksanakan karena ada batasan bulan Zulhijjah itu ya. Artinya kalau selepas Zulhijjah bagaimana? Nah, apakah masih boleh? Nah, itu tentu sudah tidak lagi boleh ya, khususnya yang berkenaan dengan rukun seperti tawaf ifadah ini. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, kemudian mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda. Jadi menurut mereka bulan-bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Hal ini didasarkan atas pendapat 4 Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair. Juga didasarkan atas sabda Nabi SAW, Yaumul Hajj al-Akbar Yaumun Nahar. Hari haji yang paling besar adalah hari kurban. Jadi mana mungkin hari haji akbar tidak termasuk dalam bulan-bulan haji. Alasan lainnya adalah karena pada hari kurban terdapat pelaksanaan sebuah rukun haji, yaitu tawaf ziarah. Dan pada hari itu pula dilaksanakannya banyak amalan haji seperti melempar jumrah Aqabah, kurban, mencukur rambut, tawaf, sa'i, dan kembali ke Mina. Alasan lainnya adalah karena haji dianggap sudah terlewatkan dengan habisnya 10 hari pertama Zulhijjah, dan keterlewatan ini tidak akan terjadi apabila waktu tersebut masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi adalah 2 bulan dan sebagian, bukan keseluruhan dari bulan ketiga. Itu 2 bulan itu maksudnya Syawal, Zulqa'dah, sebagian dari bulan Zulhijjah, yaitu sampai dengan 10 ya, pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu tidak dihitung keseluruhan ya 1 bulan seperti tadi pandangan Imam Maliki, sehingga seseorang itu masih boleh melakukan tawaf ifadah kendati sudah lewat dari tanggal 10 Zulhijjah. Yang penting masih di dalam bulan Zulhijjah. Nah, yang setelah tanggal 10 Zulhijjah bukan termasuk bulan haji, sebab ia bukan waktu untuk ihram haji maupun untuk pelaksanaan rukun-rukun haji. Jadi ia seperti bulan Muharram.
Ini pandangan Imam Hanafi. Artinya tanggal 10 Zulhijjah itu sudah selesai semua yang berkaitan dengan pelaksanaan rukun-rukun haji. Jadi yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar, Haji Akbar adalah sama dengan Yaumun Nahar, ya, tanggal 10 itu. Kemudian menurut mereka disebut dengan Haji Akbar karena pada tanggal 10 itu ada tawaf ifadah atau tawaf ziarah yang merupakan rukun. Nah, kemudian di samping itu juga ada melontar jumroh, ada kurban, tahallul, kemudian sa'i, kemudian kembali lagi ke Mina. Nah, ini pandangan Imam Hanafi mengenai yang dimaksud dengan 3 bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian bagaimana seorang jika melakukan ihram sebelum masuknya bulan haji? Imam Hanafi berpandangan jika seseorang melakukan ihram haji sebelum datangnya bulan-bulan haji, ihramnya boleh dan terhitung sah sebagai haji, tidak berubah menjadi umroh. Jadi misalnya di bulan Ramadan, seorang itu mengenakan ihram, kemudian ihram dia niatkan untuk pelaksanaan ibadah haji, maka kata Imam Hanafi, ya boleh saja, tidak ada masalah. Karena kembali lagi ya, bahwa Imam Hanafi itu berpandangan ihram bukan merupakan rukun, tapi kendati pun sudah nanti berihram, dia tidak boleh melaksanakan satu pun dari amalan-amalan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Contohnya ya wukuf, ya nggak mungkin kan, harus menunggu nanti bulan Zulhijjah. Tapi untuk ihramnya silahkan, kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena ihram itu menurut mazhab Hanafi adalah syarat, jadi syarat saja. Seperti mirip dengan bersuci dalam hal bolehnya dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Allahu a'lam bishawab.